Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, nak. Masuk. Silakan duduk ya, nak. Makasih Ibu. Sudah duduk, sudah nyaman duduknya. Ya, Ibu. Bagaimana kabarnya Nak Putri hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Walaupun agak capek sih Ibu karena habis olahraga tadi. Oh, tadi Nak Putri habis olahraga. Apa yang habis di olahraga Nak? Tadi lari Ibu. Baru mataharinya di luar panas sekali. Jadi saya haus terus. Iya, Nak. Cuaca Palu kan memang sangat panas. Jangan lupa banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Iya Ibu, nanti saya minum banyak. Sebelum kita mulai, Ibu ucapkan terima kasih karena Putri sudah mau hadir. Ibu tahu Putri butuh keberanian tersendiri. Iya, sama-sama Ibu. Bagus sekali, Nak. Sebelum kita mau mulai, yang baiknya kita berdoa dulu ya. Mau Nak Putri atau Ibu? Saya saja Ibu. Baik, silakan, Nak. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Nak Putri, sebelum kita mulai, ada hal penting yang ingin Ibu sampaikan. Apapun yang Nak Putri ceritakan di ruangan ini, Ibu jamin sepenuhnya tidak akan disampaikan kepada siapapun, tidak kepada orang tua, guru, maupun pihak sekolah, kecuali Nak Putri sendiri yang mengizinkannya. Ini ruangan yang sepenuhnya aman dan rahasia bagi Nak Putri. Iya, saya percaya sama Ibu. Terima kasih, Nak. Untuk pertemuan kita hari ini, kita gunakan waktunya sekitar 40 menit. Bagaimana, Nak? Sepakat? Sepakat Ibu. Baik, Nak. Sudah siap untuk berbagi cerita, Nak? Iya, saya sudah siap. Ya, Nak Putri, boleh Ibu bertanya, apakah Nak Putri tahu kira-kira kenapa Ibu panggil Nak Putri kemari? Iya Ibu, saya tahu tentang yang kemarin itu Ibu. Ya, Nak. Tapi Ibu ingin mendengar langsung dari Nak Putri karena cerita Nak Putri sudah pasti paling jujur dan paling lengkap. Bisakah Nak Putri ceritakan kepada Ibu apa yang sebenarnya terjadi kemarin itu dari awal hingga akhir? Baik Ibu, jadi kemarin itu pas pulang sekolah, saya dengan teman-teman nongkrong dulu depan kios. Terus ada sekelompok anak sekolah dari sekolah lain yang lewat naik motor. Terus mereka itu bagas gas motor lewat di depanku Ibu. Terus bagas sinis juga. Jadi saya langsung emosi. Terus teman-temanku juga langsung bilang sama saya, Putri masa kok diam saja dikasih begitu. Akhirnya kami semua ikut tawuran Ibu gara-gara itu. Begitu. Baik, terima kasih Nak Putri sudah menceritakan kejadian itu dengan sangat jelas. Boleh Ibu bertanya, waktu itu ada berapa orang bersama Nak Putri? Sekitar 5-6 orang Ibu. Itu hanya teman-teman dekatku juga. Kalau dari pihak sekolah lain kira-kira berapa orang, Nak? Mereka lebih banyak daripada kami Ibu. Kayaknya ada 8-10 orang. Terus mereka juga kayaknya sengaja memang Ibu mau cari masalah. Ibu mengerti situasinya, Nak. Coba Nak Putri ingat kembali lagi. Tepat ketika Nak Putri melihat tatapan sinis mereka dan mendengar provokasi dari teman-teman Nak Putri, apa pertama kali Nak Putri rasakan di dalam dada? Bukan pikiran dulu, tapi perasaannya. Rasanya panas sekali Ibu. Dadaku kayak ada api, marah. Terus saya malu juga Ibu. Saya merasa mereka benar-benar meremehkan saya di depan teman-temanku, apalagi ini teman dekatku Ibu. Gitu. Ibu bisa membayangkan betapa tidak nyamannya perasaan itu. 3 perasaan sekaligus hadir dalam satu waktu, itu sangat berat. Lalu apa yang langsung muncul di pikiran Nak Putri pada saat itu? Saya langsung berpikir,
Jangan sampai nanti dorang kira saya lemah, dorang remehkan saya. Jadi saya kayak merasa kalau saya hanya diam saja, harga diriku tuh jatuh di depan teman-temanku, Ibu. Saya tidak bisa terima itu. Nah, Putri menyebut kata harga diri dan lemah, dua kata yang sangat bermakna. Ibu ingin kita menggali lebih dalam dua kata itu. Sejak kapan Nah Putri mulai sangat menghubungkan harga diri dengan keharusan untuk tidak terlihat lemah di depan teman-temannya? Saya rasa sudah lama sih, Ibu. Dari masuk SMP ini, terus kayaknya juga sudah dari SD. Dari SMP atau bahkan lebih kecil ya? Itu sudah sangat lama ya Nak membawa keyakinan ini. Boleh Ibu tanya, waktu Nak Putri masih kecil ada kejadian atau pengalaman tertentu yang membuat Nak Putri merasa bahwa saya harus kuat dan tidak boleh terlihat lemah? Kalau Nak Putri bisa ceritakan boleh, kalau tidak jangan dipaksa ya Nak. Dulu waktu SD itu, Ibu, saya pernah dibully. Teman-teman selalu ejek saya karena waktu itu saya pendiam sekali, tidak punya banyak teman. Jadi mereka selalu bilang saya, ih lemah, penakut. Jadi sejak itu saya berjanji sama diriku sendiri, saya tidak mau lagi terlihat lemah di depannya orang. Ya Nak Putri, terima kasih sudah mau berbagi pengalaman Nak Putri waktu Nak Putri saat SD dibully, pasti sangat menyakitkan. Dan wajar sekali kalau Nak Putri kemudian berpikir kayak, saya harus lindungi juga diriku dengan hal seperti itu. Cara Nak Putri bertahan pada saat itu sebuah strategi bertahan hidup yang sangat manusiawi. Apakah Nak Putri masih merasakan sakit dari pengalaman itu sekarang? Kadang-kadang masih, Ibu. Kalau ada yang meremehkan saya rasanya kayak kembali ke masa lalu. Pasti saya langsung sakit ingat yang lalu itu, Ibu. Ibu sangat memahami Nak Putri. Jadi sebenarnya setiap kali ada yang memprovokasi Nak Putri, sekarang luka lama itu jadi teringat kembali lagi. Nak Putri tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang di depan mata saja, tapi juga terhadap rasa sakit yang sudah lama. Iya, Ibu, saya tidak pernah sadari itu sebelumnya. Ternyata reaksiku itu bukan hanya tentang kejadian yang ada di depanku saja, tapi ada beban yang saya bawa dari masa lalu. Betul sekali Nak. Dan itu adalah sebuah pemahaman yang sangat penting dan sangat dalam, kesadaran bahwa perilaku kita hari ini seringkali berakar pada pengalaman-pengalaman masa kecil atau masa lalu. Banyak orang juga tidak pernah sadar hal yang seperti ini, tapi Nak Putri sudah mencapainya hari ini. Sekarang Ibu mau lihat, selain pengalaman dibully tadi, bagaimana kondisi keluarga Nak Putri di rumah? Apakah Nak Putri tinggal bersama orang tua? Iya, Ibu, saya tinggal sama orang tuaku, sama ayah dengan ibu, dengan dua adik-adikku. Tapi ayah jarang di rumah, Ibu, karena ayah kerja di luar kota. Jadi saya lebih seringnya di rumah sama ibu dengan adik saja. Jadi Nak Putri lebih banyak bersama ibu ternyata di rumah. Bagaimana hubungan Nak Putri dengan ibu di rumah? Apakah Nak Putri merasa nyaman untuk bercerita tentang perasaannya Nak Putri atau masalah-masalah sekolah kah? Masalah apa yang Nak Putri rasakan kah? Cukup baik, Ibu, tapi ibuku selalu sibuk karena baru dua adikku itu, karena mereka masih kecil. Jadi setiap saya mau cerita pasti dibilang jangan dulu, saya masih bawa urus adikmu. Jadi saya terbiasa pendam semuanya sendiri, Bu. Jadi Nak Putri terbiasa tidak memiliki tempat untuk mengungkapkan perasaan pada saat di rumah. Itu pasti sangat berat buat Nak Putri. Pasti sepi juga dirasa. Kalau ibu boleh bertanya,
Waktu Naputri mendapat respon seperti itu dari ibu, apa yang Naputri rasakan? Saya rasa saya kayak tidak dianggap ibu. Seperti saya rasa saya juga tidak penting. Lama-lama saya jadi tidak mau sudah cerita karena kayak percuma saja, tidak didengar juga, jadi lebih baik dipendam saja. Perasaannya Naputri itu memang sangat nyata, dan Naputri menanggungnya dalam diam itu sangat berat untuk usia Naputri sekarang. Malah bagaimana dengan ayah Naputri? Apakah ada kedekatan antara Naputri dengan ayah? Tidak terlalu dekat sih bu, karena kan ayah kerja di luar kota, jadi jarang ada di rumah. Kalaupun pulang itu cuma sebentar saja. Sebenarnya saya mau juga dekat dengan ayah, tapi canggung karena jarang ketemu. Ternyata Naputri ingin sekali dekat sama ayah juga ternyata, tapi jaraknya jauh secara fisik atau emosional, membuat Naputri sangat sulit kalau dekat dengan ayah kan. Boleh ibu tanya, ketika ayah pulang apakah Naputri merasa bahagia kah? Atau ada perasaan lain? Atau biasa-biasa saja? Campur aduk ibu. Saya bahagia juga karena ayah pulang, tapi saya rasa canggung juga ibu. Saya mau bicara juga sama ayah, tapi saya tidak tahu mau mulai dari mana. Kadang saya merasa iri sama teman-temanku karena mereka itu dekat sekali sama ayahnya. Rasa iri itu sangat wajar. Nah, setiap anak membutuhkan kehadiran dan kedekatan dengan orang tuanya memang. Itu bukan hal yang berlebihan, nah. Itu adalah kebutuhan yang sangat manusiawi. Nah, Putri, ibu mendengar sesuatu yang sangat penting dalam cerita Naputri. Sejak kecil Naputri pernah mengalami perundungan yang menyakitkan, dan di rumah pun tidak ada tempat yang aman untuk mengungkapkan perasaannya Naputri. Ibu sibuk, ayah jarang pulang. Setiap kali Naputri mencoba berbagi cerita, Naputri merasa tidak dianggap. Naputri tumbuh dengan cara menyimpan semua perasaan itu sendirian, tanpa ada satupun ruang yang aman. Lama-kelamaan, perasaan yang tidak tersalurkan itu menumpuk, dan ketika pemicu dari luar seperti kemarin, semuanya meledak sekaligus. Apakah yang ibu katakan ini benar bagi Naputri? Iya ibu, itu benar sekali. Saya merasa seperti akhirnya ada yang melihat dan bisa memahami diriku sepenuhnya. Bahkan saya sendiri pun tidak bisa memahami diriku seperti itu ibu. Ibu sangat senang bisa hadir sebagai ruang yang aman untuk Naputri, dan ibu ingin Naputri tahu sama yang Naputri alami ini tidak membuat Naputri menjadi orang yang buruk. Sama sekali tidak, nak. Naputri adalah orang yang baik, yang tumbuh dalam situasi yang tidak selalu mudah dan tidak selalu mendukung. Naputri hanya belum pernah diajarkan cara lain lebih sehat untuk mengelola semua yang Naputri rasakan. Bukan kesalahan Naputri. Boleh ibu tanya, ketika perasaan marah itu datang dan Naputri tidak sedang bersama teman-teman, apa yang biasanya Naputri lakukan? Kalau saya sendiri ibu, biasanya saya diamkan saja ibu, tidur atau dengar musik saya kasih keras-keras ibu. Kadang juga saya menangis tapi sembunyi-sembunyi karena saya tidak mau dilihat lemah oleh orang-orang, ataupun nanti siapa tahu didapat ibu. Naputri, menangis itu bukan tanda kelemahan Naputri. Itu adalah cara tumbuh dan jiwa kita untuk melepaskan beban yang terlalu berat. Sebuah proses menyembuhkan yang alami. Seharusnya Naputri sudah punya naluri yang sehat mencari cara untuk melepaskan emosi. Hanya saja cara yang tersedia selama ini belum cukup mendukung Naputri sepenuhnya. Dan fakta bahwa Naputri menangis sendirian menunjukkan bahwa di dalam diri Naputri ada yang bagian lembut dan rentan, bagian yang selama ini Naputri sembunyikan. Ibu juga ingin Naputri tahu
bahwa bagian itu tidak perlu disembunyikan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya tentang teman-teman Putri. Ibu dengar mereka ikut memprovokasi saat kejadian kemarin. Bagaimana seharusnya hubungan Putri dengan teman-teman itu? Mereka itu teman dekatku, Ibu. Sudah lama juga kami kenal. Kami memang selalu kemana-mana sama-sama. Tapi saya sadar juga kalau mereka suka cari masalah. Kadang saya tidak suka dengan sikap mereka, tapi saya tidak mau kehilangan mereka karena cuman mereka yang saya punya, Ibu. Cuman mereka yang temanku. Di satu sisi sebenarnya Putri sadar pengaruh mereka tidak selalu baik, tapi di sisi lain Putri takut sendirian jika meninggalkan mereka. Ini adalah dilema yang sangat nyata dan sangat menyiksa. Apakah Putri pernah mencoba untuk menolak atau meredam saat mereka memulai memprovokasi Putri? Pernah, Ibu, tapi mereka malah mengejek saya. Bahkan saya dibilang pengecut, tidak setia kawan. Teman-teman yang lain pun ikut ketawakan saya, Ibu. Setelah itu saya tidak berani menolak lagi karena takut saya dikucilkan atau nanti saya dijauhi, Ibu. Jadi pengalaman satu kali mencoba untuk berbeda pendapat itu meninggalkan rasa takut yang kemudian mengumumkan suara Putri. Selanjutnya Putri mendapat hukuman sosial atau kayak dijauhi teman-temannya untuk berbeda dan sangat menyakitkan, terutama bagi seseorang yang sudah punya luka pengucilan dari masih kecil tadi kan. Apakah itu yang Putri rasakan? Iya, Ibu, betul sekali. Rasanya kayak terulang lagi, diejek, diketawakan, diasingkan. Jadi saya lebih pilih ikut saja daripada saya sendirian. Ya, Putri, Ibu sudah mendengarkan yang sangat penting di sini. Ada dua tekanan sekaligus yang Putri rasakan. Tekanan dari dalam diri sendiri berupa luka yang mudah teraktivasi, dan tekanan dari luar berupa kelompok teman yang membuat Putri untuk bereaksi agresif agar diterima. Putri terjepit di antara keduanya, dan selama ini tidak ada satu pun yang mengajarkan Putri keluar dari jepitan itu. Itu adalah beban yang sangat besar untuk ditanggung seorang diri. Apakah ini pertama kalinya Putri terlihat tawuran atau pernah sebelumnya? Sudah pernah, Ibu. Kayaknya sudah ketiga kalinya ini. Tapi yang kemarin paling parah, Ibu, karena sampai ada yang terluka. 2 kali sebelumnya dan kemarin paling parah. Iya, Ibu. Putri, bagaimana perasaan Putri mendengar sendiri fakta itu, bahwa ini sudah terjadi ketiga kalinya lagi? Sedih, Ibu. Terus saya takut juga. Takut kalau saya tidak berubah, ini akan terus terjadi dan nanti takutnya tambah parah. Saya tidak mau masa depan saya hancur karena sering tawuran, Ibu. Kata takut masa depan hancur itu sangat bermakna Putri. Itu menunjukkan bahwa Putri memiliki harapan untuk masa depan, dan harapan itu adalah motivasi yang sangat kuat untuk berubah. Setelah kejadian yang paling parah kemarin, saat Putri sudah sampai di rumah dan sendirian, apa yang Putri rasakan? Campur aduk, Ibu. Saya menyesal juga, takut juga kena masalah dari sekolah, takut juga kena masalah orang tua. Tapi ada juga rasa lega sedikit, Ibu, seperti sudah melepaskan sesuatu. Saya bingung sendiri sama apa yang saya rasa ini, Ibu. Tadi Putri menyebut kata lega sebentar. Kata sebentar itu sangat penting, artinya lega tidak bertahan lama ya, Iya, Ibu, tidak lama. Habis itu justru saya makin rasa berat, Ibu, karena muncul rasa bersalah, khawatir tentang kondisi orang tersebut, konsekuensinya nanti. Itu menunjukkan bahwa tawuran sebenarnya bukan solusi yang memuaskan bagi Putri. Itu hanya memberikan kelegaan yang sangat singkat, seperti seorang
menggaruk luka yang gatal, leganya sedetik tapi lukanya semakin dalam gitu. Nah Putri sendiri dalam hati kecilnya sudah tahu itu bukan jalan yang benar. Apakah Nah Putri setuju? Iya Ibu, saya setuju. Saya capek dengan keadaan ini Ibu. Keadaan ini selalu terulang. Nah, sekarang Ibu dengar lagi. Kata capek yang Nah Putri ucapkan tadi sangat bermakna lagi. Itu artinya ada bagian dari diri Nah Putri yang sudah siap untuk berubah. Bagian yang sehat, yang bijaksana, yang ingin hidup yang lebih baik. Dan Ibu sangat bangga dengan bagian ini. Sekarang Ibu ingin kita melihat sisi lain dari Nah Putri. Sisi yang kuat, sisi yang positif di tengah semua tantangan ini. Apa hal-hal positif atau kelebihan yang Nah Putri miliki? Saya suka membantu orang tua di rumah Ibu, terutama bantu Ibu. Saya juga lumayan suka di pelajaran olahraga. Terus saya orangnya setia sama teman, walaupun kadang mereka tidak baik sama saya. Ya, itu semua kekuatan nyata dan sangat berharga Nah Putri. Kepedulian dan kemauan membantu keluarga itu menunjukkan hati yang penuh kasih. Kemampuan fisik yang baik itu potensi yang bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Dan kesetiaan, meskipun kesetiaan itu perlu diarahkan kepada orang-orang yang benar-benar layak menerimanya. Harga diri Nah Putri yang sesungguhnya ada di kualitas mulia ini. Bahkan kemampuan berkelahi atau penegakan dari teman-teman yang salah. Bagaimana perasaan Nah Putri mendengar? Iya Ibu, saya jadi lebih sadar sekarang. Terima kasih karena Ibu sudah melihat hal-hal baik yang ada dalam diriku. Kadang saya sendiri juga lupa kalau saya punya kelebihan itu. Dan itu adalah salah satu tujuan kita hari ini, membantu Nah Putri melihat diri sendiri dengan lebih utuh dan lebih adil. Tidak hanya melihat kekurangan, tapi juga mengenali kekuatan yang sudah ada di dalam diri Nah Putri sepanjang waktu ini. Iya Ibu, saya merasa sedikit lebih ringan setelah ceritakan semuanya sama Ibu. Nah Putri, kita sudah banyak berbagi cerita, mulai dari masa lalu sampai sekarang. Nah sekarang Ibu mau kita mau lihat perubahannya Nah Putri 1 bulan ke depan menjadi versi Nah Putri yang lebih baik lagi, lebih dibanggakan lagi. Sekarang mau tanya, Nah Putri yang seperti apa yang Nah Putri bayangkan? Saya bayangkan saya bisa lebih tenang Ibu, tidak mudah terpancing kalau ada yang memprovokasi saya. Saya bisa berpikir dulu sebelum bertindak, tidak langsung meledak seperti kemarin. Itu yang gambaran sangat bagus. Nah Putri yang tenang. Dan kalau semisal kalau ada situasi yang sama seperti kemarin terjadi lagi, Nah Putri yang baru itu akan melakukan apa? Versi terbarunya Nah Putri. Kalau ada yang memprovokasi seperti kemarin, saya akan tarik nafas dulu Ibu, tidak langsung ikut emosi. Mungkin saya akan ajak teman-teman pergi dari tempat itu supaya tidak ada konflik, atau kalau bisa saya akan diam dan tidak ladeni. Nah luar biasa. Nah Putri sudah bisa kan membayangkan respon yang sangat lebih matang. Selain kemampuan mengontrol diri itu, apakah ada hal lain yang Nah Putri inginkan berubah? Mungkin dalam hubungan dengan teman kah, keluarga kah, tentang cara Nah Putri melihat diri sendiri kah, atau apa? Iya Ibu, saya juga ingin bisa lebih berani menyampaikan perasaan, menyampaikan apa yang saya rasa kepada orang tua, terutama sama Ibu. Saya tidak mau terus-menerus pendam semuanya sendiri. Dan saya ingin mulai memilih teman yang benar-benar membawa pengaruh baik untuk saya, bukan yang selalu memprovokasi saya. Luar biasa Nah Putri, 3 tujuan yang sangat
sangat bagus, sangat bermakna, mengontrol diri, membuka komunikasi dengan keluarga, dan memperbaiki kualitas pertemanan. Ibu ingin kita dalam satu persatu ya, untuk tujuan pertama, mengontrol diri. Menurut Naputri sendiri, apa yang selama ini membuat kontrol diri itu sangat sulit bagi Naputri? Saya rasa karena reaksinya terlalu cepat, Ibu. Belum sempat berpikir, tangan dan badan sudah bereaksi duluan, seperti otomatis begitu, Ibu. Naputri menggambarkan dengan sangat tepat reaksi yang otomatis tanpa jeda berpikir. Sekarang untuk tujuan kedua, berbagi perasaan kepada orang tua. Apakah ada kekhawatiran atau hambatan yang membuat Naputri selama ini sulit untuk melakukan hal itu? Saya takut dianggap lebay, Ibu, atau dibilang tidak kuat. Selama ini kalau saya cerita, Ibu bilang urus sendiri. Jadi saya merasa tidak ada gunanya cerita, lebih baik diam saja. Jadi Naputri sudah pernah mencoba, dan pengalaman itu mengajarkan bahwa bercerita tidak aman dan tidak berguna. Wajar sekali kalau Naputri kemudian menutup diri. Tapi ibu ingin Naputri tahu ada cara-cara tertentu untuk memulai percakapan yang lebih kecil kemungkinan untuk mendapat respon penolakan, waktu yang tepat, cara penyampaian yang tepat, dan mulai dari hal-hal yang lebih kecil. Kita bisa latih itu bersama ya nak. Untuk tujuan ketiga, memilih lingkungan pertemanan yang lebih sehat. Apakah Naputri sudah punya gambaran tentang seperti apa teman yang benar-benar untuk Naputri? Teman yang mendukung saya, Ibu, yang mengingatkan saya kalau saya salah, bukan yang malah mendorong saya ke hal yang buruk, yang bisa diajak bicara serius, bukan hanya cari masalah. Nah, Naputri sudah punya gambaran lagi kan yang sangat jelas dan sangat matang untuk menunjukkan bahwa Naputri sebenarnya sudah tahu apa yang Naputri butuhkan dalam sebuah persahabatan yang sehat. Naputri hanya belum menemukan keberanian dan kesempatan untuk melangkah ke sana. Boleh ibu tanya Naputri, apakah di sekolah ada orang atau kelompok lain yang menurut Naputri memiliki kualitas seperti yang baru Naputri sebutkan tadi? Ada teman satu kelas saya, Ibu, namanya Rina. Dia baik, tidak suka cari masalah. Tapi saya belum pernah dekat sama dia karena saya selalu sama geng saya itu, Ibu. Saya pikir nanti saya akan Itu langkah yang sangat berani dan sangat bijaksana Naputri. Membangun pertemanan baru tidak harus berarti langsung meninggalkan yang lama secara kasar, tapi mulai membuka ruang untuk hubungan-hubungan baru yang lebih sehat. Baik, kita sepakati 3 tujuan ini ya Naputri. 1. Melatih kontrol diri. 2. Membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan orang tua. Ketiga, mulai membangun pertemanan yang lebih sehat. Untuk hari ini kita fokus dulu pada tujuan pertama ya, melatih kontrol diri. Tujuan kedua dan ketiga akan kita kerjakan bersama di pertemuan berikutnya. Apakah Naputri setuju dan siap? Saya setuju dan siap, Ibu. Saya tidak mau terus-menerus seperti ini. Saya mau berubah. Ibu sangat bangga dengan tekad yang Naputri tunjukkan, dan ibu ingin Naputri tahu perubahan tidak harus terjadi sekaligus dan tidak harus sempurna. Perubahan adalah proses, dan setiap langkah kecil ke arah yang benar itu berarti nak. Yang terpenting adalah Naputri mau memulai, dan Naputri sudah memulai hari ini dengan datang ke sini dan berbagi cerita dengan penuh keberanian. Itu bukan hal yang kecil Naputri, itu adalah hal yang sangat berani nak. Terima kasih, Ibu. Saya jadi merasa lebih semangat sekarang. Saya merasa lebih punya arah. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Kita akan melihat bersama, memeriksa dengan jujur, dan kemudian mengubah keyakinan-keyakinan lama yang selama ini menjadi akar dari masalah Naputri. Ibu ingin bertanya, dan Naputri
Jawab dengan sejujur-jujurnya ya nak. Apakah Nak Putri siap? Siap Ibu. Pertama Nak Putri bilang tadi, kalau diam saja harga diri saya jatuh. Sudah berapa lama Nak Putri memegang keyakinan itu? Sudah lama sekali Ibu, mungkin sejak SD waktu saya dibully itu. Dari situ saya mulai percaya sama diam itu berarti saya lemah, dan lemah berarti harga diri jatuh. Keyakinan itu terlahir dari pengalaman yang sangat menyakitkan waktu kecil, dan sejak kecil Nak Putri terus membawanya sampai sekarang, hampir 10 tahun lamanya. Nak Putri, Ibu ingin kita periksa keyakinan ini bersama. Apakah keyakinan itu benar-benar akurat, selalu benar dalam semua situasi? Coba Nak Putri ingat, pernahkah ada orang yang Nak Putri kagumi dan hormati, orang yang menurut Nak Putri punya harga diri yang tinggi, tapi orang itu memilih untuk diam atau mundur dari konflik? Iya Ibu, guru olahraga saya, dia pernah dihina oleh orang tua siswa di depan banyak orang, tapi dia tidak membalas. Dia tetap tenang dan bicara dengan santun. Saya justru semakin kagum sama dia Ibu. Contoh yang luar biasa dan sangat relevan Nak Putri. Nah, coba Nak Putri jawab dengan jujur. Apakah harga diri guru olahraga Nak Putri jatuh karena dia memilih untuk tenang dan tidak membalasnya? Tidak sama sekali Bu, justru dia terlihat lebih sangat berwibawa dan dihormati. Saya bahkan lebih kagum setelah melihat itu. Tepat sekali, dan ini sangat penting Nak Putri. Guru olahraga Nak Putri justru semakin dihormati, bukan karena dia membalas, tapi karena dia tidak membalas. Dia menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih kuat dari otot atau amarah. Dia memiliki kendali atas dirinya sendiri. Jadi keyakinan lama Nak Putri bahwa diam sama dengan harga diri jatuh ternyata tidak selalu benar ya nak. Bahkan kenyataannya bisa sebaliknya. Orang yang mampu menahan diri justru seringkali jauh lebih dihormati. Bagaimana perasaan Nak Putri menemukan fakta ini? Saya merasa seperti ada yang berubah dalam diri saya Ibu. Saya tidak pernah melihat dari sudut pandang itu. Selama ini saya pikir tenang itu berarti kita lemah, ternyata tidak. Ada yang berubah, itu adalah tanda bahwa Nak Putri sedang tumbuh. Sekarang kita periksa keyakinan kedua. Dari cerita Nak Putri tadi, Ibu mendengar keyakinan saya harus membuktikan diri di depan teman-teman, kalau tidak saya akan dikucilkan. Keyakinan ini sangat kuat mengendalikan tindakan Nak Putri. Mari kita periksa apakah teman-teman yang mendorong Nak Putri tawuran itu benar-benar menghargai Nak Putri sebagai manusia, atau mereka hanya menghargai Nak Putri ketika Nak Putri berguna bagi mereka. Kalau dipikir-pikir Ibu, mereka lebih banyak memanfaatkan saya saja. Waktu saya mencoba menolak dulu, mereka langsung mengejek. Sepertinya mereka menghargai saya selama saya mau ikut apa mau mereka. Nah, Putri sudah sangat jujur dan sangat berani melihat kenyataan itu. Ibu tahu itu tidak mudah. Penghargaan yang hanya muncul saat Nak Putri berguna bagi kepentingan orang lain, itu bukan penghargaan yang sejati. Itu disebut penghargaan kondisional. Ada syaratnya. Dan Nak Putri sudah bertahun-tahun berjuang keras untuk mendapatkan penghargaan yang sebenarnya tidak benar-benar diberikan dengan tulus. Bagaimana perasaan Nak Putri mendengar itu? Sedih Bu, seperti saya sudah berjuang keras untuk sesuatu yang tidak nyata. Saya capek. Itu adalah rasa sedih yang wajar dan bahkan perlu Nak Putri. Rasa sedih itu adalah bagian dari proses melepaskan ilusi yang selama ini telah merangkap Nak Putri, dan melepaskan itu membutuhkan keberanian yang sangat besar. Nak Putri, apakah Nak Putri merasa Nak Putri layak mendapatkan penghargaan yang lebih tulus dari itu? Iya Ibu, saya rasa saya layak mendapatkan yang lebih baik dari itu.
Nah, Putri layak mendapatkan yang jauh lebih baik dari itu. Dan kalimat yang baru Nah Putri ucapkan, saya layak mendapatkan yang lebih baik, adalah satu kalimat terpenting yang pernah Nah Putri katakan tentang diri sendiri. Ibu minta Nah Putri mengingat kalimat itu sekarang. Ada keyakinan ketiga yang sangat penting dari cerita Nah Putri. Mendengar keyakinan, emosi saya tidak bisa dikontrol, saya tidak punya pilihan selain meledak. Apakah Nah Putri benar-benar percaya Nah Putri punya pilihan saat emosi datang? Tadinya saya percaya itu, Ibu. Seperti sudah otomatis saja, tidak bisa dicegah. Tapi sekarang saya mulai ragu. Mungkin sebenarnya ada pilihan, hanya saja saya tidak tahu cara. Putri baru saja menemukan sebuah kebenaran yang sangat penting dan membebaskan. Perhatikan perbedaan dua kalimat ini. Saya tidak punya pilihan lain dan saya belum tahu caranya. Dua kalimat yang terdengar mirip tapi maknanya berbeda. Yang pertama berarti tidak ada harapan. Yang kedua ada harapan bahwa pilihan itu ada dan bisa dipelajari. Dan itu berarti Nah Putri bisa belajar bagaimana rasanya berubah dari tidak bisa ke belum tahu caranya. Rasanya lebih ringan, Ibu. Seperti ada pintu yang terbuka. Kalau saya bilang tidak bisa, saya sudah tidak ada jalan. Tapi kalau saya bilang belum tahu caranya, berarti masih ada yang bisa saya lakukan. Betul sekali Nah Putri, kita lakukan bersama-sama ya. Perlahan saja, tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Keyakinan pertama untuk menggantikan diam berarti harga diri jatuh. Coba Nah Putri contoh dengan kata-kata Nah Putri sendiri. Memilih untuk tenang di tengah provokasi bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa saya memiliki kendali atas diri saya sendiri dan saya adalah orang yang berwibawa. Nah, itu kalimat yang sangat kuat, nah, sangat matang dan sangat bermakna. Nah, Putri tidak hanya membalikkan keyakinan lama, tapi menambahkan makna positif yang jauh lebih dalam. Beribawa, sekarang keyakinan baru kedua untuk menggantikan saya harus membuktikan diri agar tidak dikucilkan. Coba Nah Putri contohkan lagi bagaimana. Saya tidak perlu membuktikan diri kepada orang-orang yang hanya menghargai saya secara kondisi saja. Saya layak mendapatkan teman yang menghargai saya dan menerima saya apa adanya. Nah, bagus sekali Nah, luar biasa. Kalimat yang sangat matang dan sangat penuh harga diri. Ada dua bagian di sana yang sangat kuat. Saya tidak perlu membuktikan diri dan saya layak mendapatkan yang lebih baik. Kedua bagian itu harus selalu bersama. Dan yang terakhir, keyakinan baru ketiga untuk menggantikan emosi saya tidak bisa dikontrol. Coba Nah Putri contohkan lagi. Saya selalu punya pilihan dalam merespon situasi apapun. Emosi saya adalah sinyal yang ingin saya dengarkan, bukan perintah yang harus saya ikuti. Dan saya sedang belajar untuk semakin pintar dalam menggunakan pilihan itu. Nah Putri, itu benar-benar terkesan dan sangat bangga. Ibu sangat bangga. 3 kalimat itu sangat dalam, sangat powerful dan sangat dewasa. Nah Putri tidak hanya menggantikan keyakinan lama, dan Putri telah merumuskan ulang identitas Nah Putri sendiri. Ibu minta Nah Putri menyimpan 3 kalimat itu dengan serius. Terus di buku catatan Nah Putri simpan sebagai wallpaper handphone atau tahu sedikit apa namanya tuh biasanya ya itu. Nah Putri pajang di kamarnya setiap hari karena kalimat-kalimat itu adalah identitas baru Nah Putri yang sesungguhnya, gambaran diri yang lebih akurat, lebih sehat, lebih kuat yang Nah Putri percayai selama ini. Iya Ibu, nanti saya akan catat. Saya merasa ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam diriku hari ini, Ibu. Seperti bebanku selama ini itu hilang. Dan perubahan itu nyata Nah Putri karena ia tidak datang dari ibu. Ia berasal dari
dalam diri Nak Putri sendiri. Ibu hanya membantu Nak Putri membersihkan jendela agar Nak Putri bisa melihat ke dalam dengan lebih jelas, sama kekuatan, semua kejernihan berpikir, semua kalimat indah tadi, semua Nak Putri sendiri yang menciptakannya kan tadi. Terima kasih Ibu. Saya tidak menyangka saya bisa paham sampai sejauh ini hari ini. Baik Nak Putri, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana kita mengubah sebuah pemahaman dan keyakinan baru ini menjadi tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mengajarkan teknik STOP, STOP, yang bisa Nak Putri gunakan kapanpun emosi yang contoh kapanpun emosi Nak Putri memuncak, seperti S, stop, berhenti sejenak, jangan langsung bereaksi. Kalau T, take a breath, tarik napas dalam, tahan 3 detik, hembuskan perlahan. Kalau O, observe, amati pikiran Nak Putri dan tanyakan apakah ini benar-benar ancaman, apakah 3 keyakinan baru saya relevan di sini. Yang terakhir itu P, process, setelah pikiran jernih baru bertindak dengan tenang. Bagaimana? Apakah Nak Putri paham? Paham Ibu. Berhenti dulu, tarik nafas, periksa pikiran dengan keyakinan baru bertindak. Nah, sekarang kita coba praktekkan bersama. Bayangkan situasi kemarin ada yang mengeber motor dan menatap sinis. Teman-teman mulai memprovokasi. Coba terapkan teknik STOP atau stop tadi. Oke Ibu, saya berhenti dulu. Tidak langsung bereaksi, tarik napas dalam, tahan, terus hembuskan. Sekarang saya periksa kembali pikiran saya, apakah tatapan mereka itu benar-benar mengancam harga diri saya. Ternyata itu tidak, karena memilih tenang bukan tanda kelemahan. Itu justru tanda bahwa saya berwibawa. Saya juga ingat, saya tidak perlu membuktikan diri kepada mereka. Jadi saya memilih untuk mengajak teman-teman pergi dari tempat itu dengan tenang. Luar biasa sekali Nak Putri. Nak Putri sudah menggabungkan teknik stop tadi dengan keyakinan baru itu dengan sempurna dalam satu latihan pertama. Ibu sangat bangga untuk tindak lanjut seminggu ini. Ibu minta Nak Putri melakukan 3 hal. Pertama, catat di buku atau handphone kalau berhasil, menahan emosi, situasinya apa, bagaimana Putri mengatasinya, dan bagaimana perasaan sesudah itu. Kedua, baca ulang 3 keyakinan baru Nak Putri setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah. Yang terakhir, coba cari satu momen untuk minggu ini untuk berbicara dengan ibu di rumah. Walaupun tentang hal kecil saja, ini latihan untuk memulai membuka diri Nak Putri. Apakah Nak Putri sanggup? Iya, saya sanggup Ibu. Saya akan coba ketiga-tiganya. Bagus sekali. Dan ingat, kapanpun Nak Putri merasa butuh bicara atau sedang sangat sulit, pintu ruangannya Ibu akan selalu terbuka untuk Nak Putri. Tidak perlu menghadapi ini sendirian. Terima kasih Ibu. Saya merasa jauh lebih ringan sekarang. Saya tidak menyangka satu pertemuan hari ini bisa membuka banyak hal yang selama ini saya tidak sadari. Ibu sangat berterima kasih kepada Nak Putri karena Putri sudah sangat berani dan sangat terbuka hari ini. Kalau begitu, pertemuan kita hari ini kita cukupkan di sini ya Nak. Kita bertemu kembali minggu depan di jam yang sama untuk membahas catatan Nak Putri dan melanjutkan perjalanan hidup ini. Ibu sangat bangga sama Nak Putri. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Saya izin pamit dulu Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.